Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali lagi di podcast Pulang Sekolah. Nah, podcast Pulang Sekolah kali ini itu perdana ya, yang di channel Media Merpati SMK STL. Nah, untuk pertama kali kita niat kita mengusung tema Merpati. Nah, apa sih Merpati itu? Bagaimana sejarahnya? Berapa dulu anggotanya? Nah, untuk itu kita di samping saya sudah berada di samping saya sudah ada pimret pertama Media Merpati. Boleh perkenalan dulu, Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mafatikul Ilmi. Saya dulu sebagai pimpinan redaksi pertama Media Merpati. Tapi dulu itu namanya belum Media Merpati ya Mas, tapi Majalah Merpati. Nah itu. Jadi Majalah Merpati dulu itu didirikan atau pertama kali diinisiasi itu tahun 2013. Tepatnya di tahun pelajaran 2013-2014 yaitu semester 1 pada tanggal 10 November. Jadi 10 November 2013 itu adalah awal berdirinya Media Merpati. Kebetulan pada saat itu saya menjadi pimpinan redaksi pertama dari majalah Merpati pada saat itu. Gitu. Nah, itu yang melatar belakangi berdirinya Media Merpati itu apa, Mas? Jadi gini, pada saat itu dulu ada program kerja OSIS Mas ya. Namanya itu Diklat Jurnalistik. Tapi dulu itu namanya Pesantren Jurnalistik. Itu diadakan pada bulan kalau nggak salah November lah. November. November atau Oktober saya lupa tepatnya. Itu pokoknya masih semester 1, tahun pelajaran masih semester 1. Nah, itu tindak lanjut dari kegiatan diklat jurnalistik tersebut itu kita mencari bibit-bibit anak-anak atau siswa-siswi yang mau diajak untuk membuat majalah karena dirasa ya dari lembaga-lembaga di sekitar kita itu SMK sendiri pada saat itu yang belum punya majalah. Jadi tindak lanjut dari kegiatan tersebut kita pilih anak-anak atau siswa-siswi yang sekiranya mempunyai kemampuan, entah itu desain grafis, entah itu menulis berita, entah itu menulis cerpen. Nah, itu kita wadahi. Jadi dari berapa ratus peserta itu kita pilih hanya kurang lebih sekitar 20-an. Nah, dari 20-an tersebut itu kita jadikan tim majalah Merpati pada saat itu. Gitu. Dan kenapa sih kok namanya itu Media Merpati gitu? Soalnya dulu kita pernah kunjungan ke Jogja, itu kan Ya. ada yang namanya redaksi Mojok. Uh, Nah, sempat kita tanyain itu kenapa kok namanya Mojok? Apa karena bikinnya itu pas di pojok-pojokan atau gimana? Nah, untuk uh, Merpati sendiri tuh gimana, Mas? Jadi Merpati itu banyak sekali ya Mas filosofinya. Cuma dulu itu pas waktu kita mau rundingkan nama, itu banyak sekali usulan-usulan. Ada Merpati, ada Garuda, ada banyak sekali. Saya lupa persisnya dulu. Cuma kenapa dulu yang dipilih itu Merpati? Karena yang pertama, Merpati itu adalah burung apa namanya? Simbol pengirim pesan. Nah, itu. Jadi dari arti atau filosofi bahwa merpati itu simbol pengirim pesan, itu diharapkan bahwa untuk majalah Merpati pada saat itu bisa memberikan pesan atau informasi yang akurat kepada siswa-siswi SMK Sunan Derajat pada saat itu tahun 2013. Yang kedua, Merpati itu tidak pernah ingkar janji. Nah, jadi diharapkan bahwa anak-anak atau anggota Merpati itu tidak pernah mengingkari janji yang sudah mereka ucapkan bahwa mereka tahun ini ingin membuat majalah. Jadi sebelum apa namanya majalah itu jadi, sebelum majalah itu dicetak, mereka tidak akan mundur walaupun banyak sekali halang rintangan pada saat itu. Itu mungkin dua filosofis yang paling umum untuk Jenderal Merpati. Nah, jadi banyak sekali pada saat itu teman-teman mengusulkan nama, ada nama Garuda, ada nama yang lainnya, tapi semuanya menyepakati bahwa pada saat itu oke namanya Merpati, dan Merpati sendiri itu enggak ada singkatannya pada saat itu, yaitu media kreativitas siswa berprestasi. Nah, filosofinya juga ada. Kenapa kok
itu artinya kepanjangannya media kreativitas siswa berprestasi. Karena pada saat itu dari kita itu melihat bahwasanya banyak sekali anak-anak yang berprestasi atau yang mempunyai kemampuan di bidang literasi tapi tidak mempunyai wadah. Tidak ada wadah atau belum ada wadah yang jelas. Jadi anak-anak yang suka menulis, anak-anak yang suka desain grafis pada saat itu kita wadahi. Nah, setiap anak-anak yang bisa bikin tulisan, setiap anak-anak yang bisa bikin desain grafis, itu bagi kita dia itu sudah berprestasi, gitu loh. Jadi nggak hanya anak yang juara olimpiade atau juara lomba sini, anak-anak yang sudah bisa membuat suatu karya itu bagi kita itu mereka sudah berprestasi dengan caranya sendiri. Nah itu filosofis dari makna media kreativitas siswa berprestasi. Itu mas. Tadi kata Masnya anggotanya itu berasal dari jurnalistik itu. Nah, itu total berapa, Mas? Yang Untuk pertama. dulu itu saya untuk pastinya saya lupa. Cuma kurang lebih ada sekitar 20-an. Ada sekitar 20. Nah, itu diambil dari kolaborasi pada saat itu OSIS. OSIS pada saat itu dari Sebit 5 yang membawai tentang program kerja jurnalistik itu dan juga diambilkan dari teman-teman atau peserta terbaik dari kegiatan jurnalistik itu. Jadi nggak sembarangan yang dari pertama yang ikut menjadi anggota majalah Merpati nggak sembarangan. Dari pertama itu sudah pilihan. Dari sekian ribu siswa-siswi SMKSL hanya dipilih kurang lebih 20-an. Nah itu loh. Jadi dari 20 itu sudah bisa dikatakan bahwa anak-anak ini niat untuk mengembangkan literasi, niat untuk membuat majalah dan lain sebagainya. Dan dari situ alhamdulillah sampai saat ini Merpati masih bisa tetap eksis gitu mas. Gitu. Nah, kan itu 20 orang itu, Mas. Iya. Pertama. Nah, 20 orang pertama itu pasti menemukan kendala awalnya, Mas. Itu kira-kira kendala awalnya itu apa? Ya, seperti umumnya saja lah. Kalau organisasi pertama itu kendala umumnya ya kita tidak tahu atau kita belum mempunyai rujukan awal. Jadi rujukan awal dulu kita mau membuat majalah itu kita meniru atau kita mencari referensinya dari majalah-majalah sekolah lain. Dari majalah-majalah sekolah lain itu kita lihat rubriknya untuk majalah sekolah itu apa saja. Terus susunan redaksinya itu apa saja, berapa halaman, kertasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu dari berbagai sekolah. Teman saya ada yang sekolah di daerah Lamongan. Saya tanyai, di sekolahmu ada majalah sekolahnya nggak? Ada. Kalau nanti liburan bisa dibawakan nggak? Saya mau pinjam. Pada saat itu kan saya masih mondok. Jadi pas waktu liburan saya ke rumahnya ambil majalah itu. Saya lihat, oh ternyata gitu. Nah rata-rata itu sekolah negeri yang mempunyai majalah pada saat itu. Mungkin kalau sekarang swasta sudah mempunyai majalah karena perkembangan informasi yang sudah mulai masif ya. Jadi sekarang mulai berlomba-lomba untuk meningkatkan kreativitas siswanya. Jadi untuk kendalanya pada saat itu ya kita belum mempunyai rujukan yang pasti dari periode sebelumnya karena nggak ada periode sebelumnya. Jadi kita mencari sendiri. Pembina pun pada saat itu kita hanya ikut dari pembina OSIS, belum ada pembina majalah sendiri. Jadi nggak ada yang ngarahkan. Jadi teman-teman sendiri yang rembukan enaknya ini rubriknya apa saja. Terus enaknya ini untuk tulisannya kita mencari di mana. Dari anak-anak itu kita sortir semua cerpennya, artikelnya, nah kita kumpulkan. Jadilah kita membuat suatu majalah itu. Jadi majalah Merpati edisi pertama itu kita gagas pada saat tahun 2013 bulan November. Alhamdulillah tahun 2014 bulan akhir tahun pelajaran lah Juni atau Mei sudah selesai dicetak. Alhamdulillah gitu. Menurut Masnya sendiri nih, yang membuat Merpati masih bisa eksis atau masih bisa bertahan sampai sekarang itu kira-kira apa? Karena satu yang saya lihat ya, kemauan. Jadi kalau tidak ada kemauan, organisasi sebesar apapun itu pasti akan runtuh. Tapi saya melihat Merpati ini walaupun sudah lintas sudah lebih dari satu dekade ya, 2013 sekarang 2025, tapi masih tetap eksis. Itu karena apa? Karena ada kemauan. Nggak sembarangan yang bisa masuk Merpati.
ada tahap seleksinya, baik itu seleksi tulis maupun seleksi wawancara. Nah, dari situ itu kita bisa mencari bibit-bibit yang temenan. Apa ya? Yang beneran, dia itu bener-bener niat itu loh. Pengen mengembangkan dirinya untuk berliterasi, pengen mengembangkan dirinya untuk membuat suatu karya. Nah, itu dari kemauan. Yang saya lihat itu satu itu aja, dari kemauan, nggak ada yang lain. Kalau seumpama anggota-anggota merpati ini mulai dari awal tuh nggak ada kemauan, ya nggak akan jalan. Mungkin 1-2 tahun habis itu selesai. Tapi karena merpati ini anak-anaknya atau anggota-anggotanya itu setiap tahun ada kemauan dan ada apa ya, kayak kemauan untuk terus berkembang. Jadi tahun ini kita membuat A, besok kita juga harus membuat A dan B. Besoknya lagi kita harus membuat A, B, dan C. Jadi kalau hanya stuck membuat A terus, itu saya rasa sebuah kemunduran itu loh. Tapi dalam konteks organisasi di sekolah itu mungkin sudah bagus, bisa mempertahankan A selama 1 dekade itu sudah bagus. Tapi untuk kedepannya yang saya harapkan nanti kalau satu periode itu sudah bisa membuat A dan B, periode selanjutnya harus bisa membuat C. Nah, itu kalau tidak didasari dengan kemauan yang kuat, saya rasa tidak akan bisa. Gitu, Mas. Terakhir, Okay. mungkin untuk teman-teman yang mau bergabung dengan Media Merpati atau penerus tongkat estafet selanjutnya, kira-kira pesan dan pesannya, Mas. Untuk pesan saja ya, pesan untuk generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang dari teman-teman calon anggota Media Merpati atau anggota Media Merpati di masa yang akan datang, saya harapkan itu sampean itu teruslah berpikir out of the box. Jadi berpikirlah seperti seorang pemimpin. Nah, ini filosofi, ada 3 filosofi pemimpin yang selalu saya pegang dimanapun dan kapanpun setiap saya berada di organisasi, itu 3 filosofi ini saya selalu pegang, yaitu seorang pemimpin itu harus bisa melihat lebih banyak daripada orang lain. Seorang pemimpin itu harus bisa melihat lebih jauh daripada orang lain, dan seorang pemimpin itu harus bisa melihat sebelum orang lain melihat. Filosofi ini selalu saya pegang dimanapun dan kapanpun dan dalam tempat atau organisasi manapun. Karena apa? Jika kita berada di suatu organisasi, terus kita bisa melihat lebih banyak daripada orang lain melihat, itu pada dasarnya kita apa ya? Satu langkah lebih maju. Itu. Yang kedua, kita melihat lebih jauh daripada orang lain. Itu 2 langkah lebih maju. Jadi sebelum orang lain eh, berpikir tentang Merpati TV, berpikir tentang Merpati harus ada podcast, sama juga harus pertama untuk berpikir seperti itu, bahwa Merpati ini harus ada podcast. Dan yang terakhir, seorang pemimpin atau calon anggota Merpati di masa yang akan datang, yaitu Anda harus melihat sebelum orang lain melihat. Itu paling penting. Jadi sebelum Anda masuk di suatu organisasi, itu pelajari dulu. Dari Anda mempelajari itu, Anda 1 step lebih maju dan Anda bisa melihat, oh berarti organisasi ini seperti ini. Saya masuk berarti harus ada impact atau dampak yang bisa dirasakan oleh organisasi ini. Itu. Jadi yang pertama, berpikirlah atau harus bisa melihat lebih banyak daripada orang lain. Yang kedua, harus bisa berpikir dan melihat lebih jauh daripada orang lain. Dan yang ketiga, harus bisa melihat sebelum orang lain melihat. Jika 3 filosofi ini bisa diterapkan oleh teman-teman Media Merpati sekarang maupun yang akan datang, insya Allah Media Merpati ini akan continuous improvement-nya akan terus berkembang, scale up. Jadi setiap tahun scale up, setiap tahun ada aja gebrakan yang bisa dilakukan. Tahun ini membuat ini, tahun besok membuat hal baru, gitu loh. Dan hal baru itu nggak harus pure baru, tapi Anda bisa membuat sesuatu yang ada di luar sana yang tidak ada di pesantren ini, tapi dengan tanda kutip positif ya. Itu kita adopsi, kita amati, kita tiru dan kita modifikasi sesuai dengan
budaya kepesantrenan kita, gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan untuk anggota Merpati, khususnya yang sekarang ya, Mas kameramen juga sekarang. Jadi berpikir out of the box, 3 filosofi pemimpin tadi yang saya sampaikan, dan selalu mau belajar, nggak harus menuntut sampean belajar ke adik kelas sampean belajar ke orang lain ataupun di organisasi media-media lain, nggak apa-apa, kita collab gitu loh. Dari collab tersebut itu kita entah itu kita mempelajari atau kita belajar. Kalau kita mempelajari berarti ilmu kita bermanfaat. Semakin ilmu kita bermanfaat, semakin ilmu itu berkembang. Kalau kita belajar dengan dia berarti kita mendapat ilmu baru hasil dari kolaborasi tersebut, gitu kan? Nah, gitu loh. Jadi Merpati ini fleksibel. Kita welcome dengan siapa saja. Tahun kemarin kita saya lihat Merpati baru kunjungan redaksi ya, ke Dawo Guru, kemana saja, ke Mojok dan ke Majalah Aulia, Majalah Aula PWNU ya, PWNU Jatim. Nah, itu sebuah kemajuan menurut saya, bahwa sampai sudah bisa kunjungan redaksi ke Mojok. Mojok itu skalanya sudah nasional. Dengan dalih, maksudnya dengan rasionalisasi bahwa Mojok itu unik ya kemarin ya, sangat unik sekali. Saya senang melihat konten-kontennya Mojok itu. Dawo Guru senang. Nah, dari ketiga yang sampean kunjungi redaksi kemarin itu harusnya sampean bisa mengambil ilmunya dari Dawo Guru. Kan nggak mungkin sama dengan Mojok. Pasti ada perbedaan dari tiga tersebut. Nah, dari tiga perbedaan media tersebut, sampean ATM kan di sini, amati, tiru, modifikasi. Untuk apa? Untuk perkembangan Merpati sekarang dan masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja podcast hari ini. Terima kasih buat Mas Ilmi yang berkenan hadir. Mas. Dan untuk episode selanjutnya kita akan mendatangkan narasumber yang nggak kalah menarik. Jadi stay tune terus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.